Selamat malam ya teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya untuk intip kuliah. Perkenalkan nama saya Muhammad Farid Mutakin. Teman-teman bisa panggil saya Farid. Saya lulusan Teknik Konversi Energi dari Politeknik Negeri Bandung, program studi D4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik. Saya angkatan 2016 dan baru lulus tahun ini November tahun ya baru bulan November saya lulus. Terima kasih. Oke, halo Kak. Ini saya panggilnya Kak Farid aja ya Kak ya. Oke, bisa ini nggak sih Kak ceritain apa ya secara garis besarnya aja nih tentang jurusan Teknik Konversi Energi dan ada berapa prodi nih Kak di sana? Boleh diceritain Kak? Oke, jadi untuk jurusan Teknik Konversi Energi ini sebenarnya membahas mengenai proses-proses yang terjadi di energi, di mana memang secara garis besar main bahasan kita itu adalah tentu bidang energi. Nah, bidang energi ini dibahas oleh beberapa program studi di Politeknik Negeri Bandung sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama D3 Teknik Konversi Energi, yang kedua D4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik, dan yang ketiga itu D4 Teknik Konservasi Energi, di mana masing-masing prodi ini tentu mempunyai spesialisasinya sendiri. Kalau D3 itu dia lebih ke bagaimana mempelajari teknis dari proses-proses energi. Kemudian kalau program studi saya, Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik, itu lebih mempelajari bagaimana kita bisa membangkitkan listrik dari pembangkit-pembangkit konvensional maupun pembangkit-pembangkit berbasis terbarukan. Dan teknik konservasi sendiri itu lebih kepada audit bagaimana mengoptimalkan dari proses pemanenan dari sumber energi itu sendiri. Gitu paling. Oke, nih untuk lebih spesifiknya lagi nih Kak tentang D4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik. Boleh diceritain nggak sih Kak apa aja sih yang dipelajari atau lebih konkretnya mata kuliah seperti apa aja nih Kak? Boleh diceritain Kak? Oke. Jadi program studi saya D4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik itu mempelajari bagaimana suatu proses-proses di pembangkit listrik, baik itu proses mekaniknya, proses elektrikalnya, proses hal-hal yang terjadi dalam pembangkit itu, baik dari pembangkit konvensional, kita tahu ada pembangkit listrik uap, pembangkit listrik gas dan uap, dan pembangkit listrik lainnya, serta renewable, yaitu kayak pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, oleh karena itu di kurikulum program studi saya itu memang bagaimana kita diarahkan untuk menguasai hal itu. Seperti mata kuliahnya itu ada perancangan pembangkit listrik tenaga air, perancangan pembangkit listrik tenaga termal, kemudian kita juga ada pembangkit listrik tenaga alternatif, termodinamika, dan hal-hal yang berhubungan dengan operasi dari pembangkit, seperti hal-hal yang mekanik dan hal-hal yang elektrik, seperti itu. Oke, untuk mata kuliah yang paling berkesan nih Kak, atau yang menurut Kakak paling susah atau bahkan paling mudah, itu yang mana nih Kak? Yang paling berkesan sebenarnya tentu mata kuliah di semester akhir. Yang paling berkesan ada 2 sebenarnya kalau lebih dikaitkan dengan prodi saya, yaitu ketika mempelajari mata kuliah perancangan pembangkit listrik tenaga air di semester 6 dan perancangan pembangkit listrik tenaga termal di semester 7. Soalnya ketika kita merancang suatu pembangkit listrik, itu artinya kita mengkombinasikan beberapa mata kuliah yang sudah kita pelajari di semester-semester sebelumnya, dan itu suatu hal yang cukup kompleks, tapi itu challenging lah, sangat menantang. Kita bekerja dibikin kelompok-kelompok kecil, membuat suatu rancangan dari pembangkit listrik, dan bagaimana pembangkit listrik itu kira-kira bisa bekerja nih secara optimal, seperti itu. Oke nih Kak, menyinggung tentang tadi banyak juga prakteknya nih Kak. Untuk praktikumnya sendiri nih Kak, boleh diceritain nggak sih Kak gimana bentuk praktikumnya? Misalnya kalau praktikum di lab seperti apa, atau misalnya praktikum di lapangannya nih Kak seperti apa? Boleh diceritain Kak? Oke. Untuk di lab sendiri kami punya
tiga lab yang besar ya, selain ada lab-lab pendukung lainnya, yaitu lab konversi energi listrik, kemudian ada lab energi terbarukan, dan lab instrumentasi dan hidro. Di mana pada lab-lab itu kami mempunyai fasilitas-fasilitas yang cukup lengkap, seperti di lab instrumentasi dan hidro itu dia punya replika dari boiler pembangkit listrik tenaga uap, kemudian turbin dari pembangkit listrik tenaga air, kemudian juga ada beberapa alat pendukung lainnya. Kemudian juga di lab energi terbarukan kita punya panel surya, sendiri, smart home sendiri, dan di lab konversi listrik di atas itu kita biasa mempelajari sistem motor listrik, generator, dan hal-hal seperti trafo-trafo dan sebagainya. Nah, untuk di lapangannya sendiri, tentu di Polban sendiri di jurusan saya ada kerja praktek lapangan, di mana biasanya dari program studi maupun dari jurusan saya itu lebih diarahkan pada pembangkit listrik, baik pembangkit listrik konvensional maupun non konvensional, dan di sana kita bagaimana kita menerapkan ilmu kita, lebih mengeksplor lagi mengenai bagaimana suatu pembangkit listrik bisa bekerja, karena pada akhirnya hasil output dari yang diharapkan dari kita adalah tolong operasikan pembangkit listrik ini dengan baik dan inovasi apa yang bisa kamu berikan, seperti itu. Oke tuh, udah terjawab banget ya teman-teman untuk praktikumnya gitu ya. Nah ini juga nih Kak, banyak banget yang punya anggapan gitu ya, kayak anak teknik itu tugasnya banyak nih. Nah gimana nih Kak kalau di Polban atau di teknik konversi energi sendiri nih, tugasnya bentuknya dalam seperti apa sih Kak? Boleh diceritain nih? Oke. Di Polban sendiri ya, saya mengakui bahwa di teknik termasuk di teknik konversi energi ini sibuk dan ya banyak tugasnya, karena memang di Politeknik sendiri, bukan hanya Polban tapi Politeknik yang lainnya kan mengedepankan skill prakteknya, sehingga dalam satu matkul itu kadang teorinya lebih sebentar, alias mungkin hanya sekitar 40%, tetapi lebih banyak itu di prakteknya sebesar 60%. Untuk tugas-tugasnya sendiri dimulai dari tugas teori seperti bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas dari dosen, kemudian yang membahas makalah dan sebagainya, tapi lebih banyak ke praktek, di mana kita diberikan modul-modul praktikum, kita mengoperasikan alat-alat tersebut, kita dibimbing oleh dosen untuk menganalisanya, dan kemudian membuat laporan praktik, sehingga lebih mengasah diri untuk lebih mengerti nih bagaimana konsep, dan bukan hanya konsep tapi bagaimana suatu alat tersebut bisa beroperasi. Oke tuh teman-teman. Jadi itu ada gambaran tugas gitu ya, kata kakaknya banyak gitu ya. Jadi kalian harus persiapkan diri aja. Nah untuk ini nih Kak, apakah ada konsentrasi atau kelompok keahlian ketika kakaknya sudah masuk ke prodinya gitu Kak? Boleh diceritain nih Kak? Oke. Kalau di jurusan sendiri untuk kelompok keahliannya tidak ada ya. Jadi karena ketika dari awal pemilihan kita langsung memilih program studi. Jadi di jurusan itu menaungi 3 program studi. Selepas masuk program studi, kita kan karena memang sistem paket, SKS-nya setiap semesternya semua sudah dipilihkan. Jadi tinggal mengikuti alurnya saja dan tinggal fokus pada bagaimana tujuan program studi tersebut. Oke nih. Untuk ini nih Kak, mungkin juga banyak yang tanya, D4 itu biasanya tugas akhirnya itu seperti apa nih Kak? Boleh diceritain Kak, apakah tugas akhir atau skripsi nih Kak? Oke. Jadi untuk D4 itu kan sebenarnya sarjana terapan. Jadi untuk gelarnya sendiri mungkin berbeda ya dengan teman-teman sarjana formal, karena kami itu ada TR di depannya, STR, kemudian diikuti dengan apakah teknik, apakah jurusan-jurusan yang lainnya. Nah untuk tugas akhir di jurusan teknik energi sendiri itu ada sedikit perbedaan antara D3 dengan D4, di mana kalau D3 itu dia lebih ke bagaimana membuat inovasi ataupun perubahan-perubahan berbentuk pada sebuah prototipe alat, di mana dibuat suatu alat yang kira-kira bisa nih membuat suatu manfaat-manfaat, perubahan-perubahan yang baru di bidang keenergian. Nah, sedangkan kalau anak D4 seperti saya,
teknologi pembangkit tenaga listrik dan program studi satunya lagi teknik konservasi energi itu lebih membahas mengenai inovasi dalam bentuk rancangan seperti maka pada tugas akhir yang anak tembat itu dia lebih banyak main di software, kemudian kita ke lapangan mengambil data real dari perusahaan-perusahaan dan kemudian kita simulasikan. Nah untuk topiknya sendiri, kalau saya waktu kemarin itu tugas akhir saya membahas mengenai transmisi listrik. Kemudian ada beberapa teman saya yang membuat tugas akhir di inovasi pembangkit listrik tenaga uap, kemudian ada yang pembangkit listrik tenaga air, dan di situ bermacam-macam, tapi fokusnya adalah bagaimana tugas akhir kita berkaitan dengan pembangkitan listrik, seperti itu. Oke, teman-teman sudah jelas gitu ya, nanti tugas akhirnya seperti apa, tadi dijelaskan sama kakaknya. Nah, tadi kita udah membahas tentang pembelajarannya nih Kak. Nah, sekarang tentang kenapa nih Kak, alasan kakak pilih ambil jurusan teknik konversi energi dan D4 tadi pembangkit listrik tadi Kak, dan kenapa Polban nih Kak, boleh diceritain nggak? Ya, jadi selayaknya mungkin yang lihat juga masa-masa SMA itu ya, masa-masa di mana sedang mencari jati diri, sedang mencari kemana nih saya harus melangkah, kemana nih saya harus melanjutkan dan di mana sebenarnya passion saya itu berada gitu. Nah, jadi saat itu sebenarnya Polban bukan pilihan pertama saya saat itu, tapi kemudian saat itu di sekolah saya di Kuningan itu ada pembukaan PMDK Polban saat itu. Nah, kemudian saat itu saya berkonsultasi dengan orang tua bagaimana kira-kira apakah mendaftar atau tidak dan mencoba mendaftar karena memang salah satu pertimbangannya Polban ini kan tadinya memang Politeknik ITB, tapi kemudian berdasarkan keputusan institusi bernama Politeknik Negeri Bandung sehingga sedikit banyak kurikulum ataupun hal-hal lainnya itu pernah mengacu dan satu institusi dengan Institut Teknologi Bandung. Nah, kenapa saya memilih teknologi pembangkit tenaga listrik? Karena saat itu saya berpikir bahwa listrik itu sekarang bukan hanya kebutuhan pendukung, tapi sudah menjadi kebutuhan primer, di mana baik dari industri rumah tangga, perkantoran, pabrik-pabrik, bahkan gedung-gedung bertingkat, semuanya membutuhkan listrik, dari mesin-mesin produksi hingga HP yang ini digunakan, semuanya butuh listrik. Sehingga saya merasa bahwa program studi saya ini memiliki prospek yang baik ke depannya, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan lagi nih produksi pembangkit listrik di Indonesia, agar bukan hanya Jawa saja, tapi se-Indonesia bisa teralih listrik dan mendukung program pemerintah dalam hal ini SDM, yaitu energi berkeadilan, begitu. Oke nih Kak, tadi juga kakak menyinggung tentang prospek nih Kak. Nah, bisa diceritain nggak sih Kak prospek kerja dari prodi kakak ini? Misalnya alumni-alumninya bekerja di mana gitu Kak, boleh kakak sharing sama kita nih Kak? Oke, untuk prospek sendiri dari D4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik ini, program studi saya, itu tentunya diarahkan kepada pembangkitan energi listrik. Beberapa alumni yang sudah bekerja, itu ada yang bekerja di pembangkitan konvensional, dalam hal ini mungkin PLTU ataupun PLTGU dan sebagainya macamnya, itu berada di bagian-bagian yang mendukungnya, seperti ada yang di bagian water treatment, ada yang di bagian ke-elektrikalnya, ada yang di bagian mechanical-nya, dan ada bagian operasi-operasi dari beberapa komponen di pembangkit listrik tersebut. Nah, sementara sedangkan di luar itu ada pula yang bekerja di pembangkit renewable atau terbarukan, seperti membangun pembangkit listrik tenaga surya di daerah-daerah, dan juga ada yang bekerja sebagai konsultan-konsultan di pembangkit listrik tenaga air. Di luar itu juga bisa masuk kepada proyekan-proyekan walaupun non pembangkit, tapi selama dia ada sisi elektrikalnya, arus kuatnya, ataupun mechanical yang mengenai mesin-mesin produksi, itu kita juga bisa masuk di dalamnya. Oke, itu gambaran prospek kerja yang luas banget gitu ya Kak ya.
Nah ini nih Kak, untuk jalur masuk sendiri Kak, di Polban ini ada berapa jalur masuk Kak? Dan bisa diceritain nggak sih, atau bisa dikasih informasi nggak sih ke adik-adiknya, website mana yang bisa dikunjungi supaya mereka-mereka ini nggak salah info gitu nih Kak, boleh Kak? Ya, untuk apa namanya, jalur masuk sendiri sebenarnya untuk di Polban ini tentunya sudah awalnya ya apa sudah beda antara ketika saya masuk pada 4 tahun sebelumnya dengan sekarang. Untuk sekarang sendiri sepengamatan dan sepengetahuan saya itu ada sekitar 3 jalur masuk, dari mulai apa PMDKPN di mana ini tuh penelusuran mirip SNMPTN tapi khusus Politeknik Negerinya. Kemudian ada UMPN, ujian masuk Politeknik Negeri, itu mirip SBM mungkin, dan yang terakhir itu jalur mandiri dari Polban sendiri yang disebut dengan SMB Polban atau saringan masuk bersama Politeknik Negeri Bandung. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa dicari di website Polban sendiri, polban.ac.id, atau bisa untuk info-info terupdate mengikuti apa sosmed atau Instagram dari Badan Eksekutif Mahasiswanya sendiri di @bem_kemapolban seperti itu. Oke, itu teman-teman, jadi jangan sampai salah info nih dia teman-teman, karena banyak banget adik-adiknya suka salah info nih, kemakan-kemakan hoax gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Nah untuk ini nih Kak, apakah Kakak ada rencana nih, misalnya rencana jangka pendek atau rencana jangka panjangnya nih Kak? Boleh di-sharing sama kita-kita Kak? Kalau untuk saat ini, karena memang apa namanya sedang masa pandemi seperti ini, tentunya rencana saya adalah untuk bekerja terlebih dahulu di bidang yang kira-kira kemampuan saya bisa bermanfaat di sana. Bagaimana saya, karena saya juga seorang fresh graduate, di mana yang mungkin yang melihat ini rata-rata lulus SMA, sama saya juga baru lulus kuliah, dan saya mencari opportunity dan apa perusahaan-perusahaan yang kira-kira saya bisa menyalurkan dan bisa mendapatkan kemampuan baru. Dan selepas itu memang kalau rencana saya pribadi, saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau S2, di mana karena memang program studi keenergian dan ketenaga listrikan ini sangat potensial, maka saya ingin mengajar ilmu yang lebih tinggi lagi dan memang mengejar cita-cita akhir saya menjadi seorang dosen nantinya, seperti itu. Oke Kak, amin. Semoga rencana-rencananya ini dari mulai mendapat pekerjaan sampai nanti lanjutan studi ya Kak ya, dilancarkan dan juga diberikan kemudahan gitu Kak ya. Nah ini nih Kak, boleh Kakak kasih tips nih Kak kepada junior-juniornya yang masih apa ya, masih belajar di Polban nih Kak. Gimana caranya supaya mereka survive sampai akhir nih Kak? Boleh diceritain nih Kak? Ya, ini sedikit tips untuk adik-adik tingkat saya yang memang masih berada di Polban, yang masih menempuh perjuangan dan tantangan sebagai seorang anak teknik. Bagaimana kita bisa menyukai apa yang kita jalani. Jadi jika memang sudah memilih ingin berkarir di pembangkit listrik, di keenergian, di ketenaga listrikan, bukan berarti semuanya menjadi lebih mudah hanya karena kita senang dengan bidang tersebut. Pasti ada tantangan di balik itu, ada challenge di balik itu, tapi senangi itu karena itu yang akan menjadi jalan hidup kita. Dan selagi masih menjadi mahasiswa, saya sangat menyarankan untuk mengikuti organisasi, karena bagi saya pribadi organisasi itu sangat membantu saya untuk merefresh pikiran saya ketika sedang mumet-mumetnya dengan kuliah. Bisa ikut organisasi, menambah soft skill, dan ya membuat kita lebih enjoy ketika kita berkuliah. Oke, tuh teman-teman, tipsnya boleh banget nih buat adik-adiknya, buat junior-junior kakaknya untuk dilakukan gitu ya. Jangan lupa senangi apa yang lagi dijalankan, juga jangan lupa ambil ini ya kayak aktif organisasi gitu. Nah, sekarang tips untuk maba-mabanya nih Kak, calon-calon mahasiswa baru, adik-adik yang masih SMA nih atau SMK, gimana nih Kak caranya supaya mereka bisa masuk Polban nih, kasih tipsnya dong gitu. Boleh nih Kak?
Oke, jadi untuk tips yang pertama, kalaupun ini ada yang kelas 12 ataupun yang kelas sebelum-sebelumnya, untuk jalur yang pertama yaitu jalur penelusuran bibit unggul atau kita bisa bilang jalur undangan ya lah, kayak apa kayak SNM, tentunya yang menjadi concernnya adalah kita harus tahu jadwal, kita harus tahu apa aja yang harus dikumpulin, dan selepas itu apa namanya mengumpulkannya jangan sampai telat karena ya akan sangat apa namanya kesal sekali kalau misalnya sampai telat, dan tinggal dioptimalkan saja dari nilai-nilai raport dan juga sertifikat-sertifikat yang teman-teman dapatkan selama di SMA. Nah, untuk jalur apa ujian tulisnya ada yang UMPN untuk semua politeknik negeri dan ada yang untuk Polban sendiri. Sebenarnya bagi saya pribadi apa SMB Polban ataupun UMPN-nya itu memberikan suatu apa kesempatan tersendiri karena teman-teman bisa fokus ke matkul apa ke mata pelajarannya, karena bagi saya pribadi yang lebih suka hitungan di Polban ini dia ujian tulisnya tidak mengujikan biologi, nggak seperti apa namanya SBM yang itu semua mata IPA, mata pelajaran IPA dan sebagainya, kita tidak mengujikan biologi. Kemudian kita juga matematikanya tidak sesusah SBM. Yang menjadi kesulitan adalah karena saingannya biasanya banyak. Kalau soalnya nggak ya di bawah SBM saya bilang, tapi saingannya banyak, jadi sebisa mungkin harus banyak sekali betulnya. Jadi pelajari mata kuliah mata pelajaran di SMA, pelajari trik-triknya, dan insya Allah dengan niat yang kuat ada jalan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke tuh teman-teman, itu tipsnya ya dari kakaknya. Ingat pesaing kalian banyak gitu ya kak ya. Nah, karena juga kita terbatas nih kak dari durasi waktu, mungkin hanya sekian nih sharing-sharing pendeknya tentang prodi dan juga jurusan kakak di Polban. Nah, mungkin selanjutnya kakak mau closing statement dulu nih kak sama teman-teman yang udah gabung sama kita, dipersilahkan kak. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat dan menyaksikan sedikit yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Saya mendoakan semoga teman-teman bisa mendapatkan dan bisa mendapatkan apa yang selama ini dicita-citakan di univ manapun itu. Dan kalaupun memang ada niatan untuk melanjutkan pendidikan ke Politeknik Negeri Bandung, maka niatkan dengan hati, perbanyak berdoa, dan apa namanya, insya Allah apa namanya takdir akan menemui usahanya. Dan untuk pihak Intip Kuliah juga terima kasih sudah banyak memberikan kesempatan kepada narasumber-narasumber untuk berbagi, dan semoga sukses selalu untuk Intip Kuliah. Terima kasih Kak, kami juga dari tim Intip Kuliah mengucapkan sangat-sangat terima kasih kakaknya sudah mau meluangkan waktunya nih untuk sharing-sharing sedikit tentang jurusannya dan prodinya di Polban gitu ya Kak. Untuk selanjutnya mungkin kami pamit dulu untuk hari ini juga, saya Admin Jehan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.